Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AAS dan ICP. Berikut adalah gambar alat AAS dan ICP. Masuk materi yang pertama mengenai AAS. Pengertian AAS. AAS atau Automatic Observation Spectrophotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam, baik logam berat maupun logam ringan, dalam sampel seperti air, tanah, makanan, kosmetik, obat-obatan, tumbuhan, dan lainnya. Prinsip AAS. AAS bekerja berdasarkan prinsip absorbansi cahaya oleh atom, di mana atom-atom menyerap cahaya yang panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsur logamnya. Cara penggunaan AAS. Yang pertama, siapkan alat. Pastikan gas kondenser, routing, main unit, dan komputer sudah siap dan terhubung dengan minat. Yang kedua, buka gas, aktifkan gas yang akan digunakan sebelum menggunakan AAS. Yang ketiga, dimasukkan belangko. Masukkan belangko larutan yang tidak mengandung unsur yang akan diukur untuk meluruskan kurva dan mengatur latar belakang pengukuran. Yang keempat, dimasukkan sampel pertama. Masukkan sampel pertama ke dalam AAS hingga kurva naik dan belok, lalu ke pengukuran. Yang kelima, dimasukkan belangko kembali. Masukkan belangko lagi untuk pengukuran sampel berikutnya. Yang keenam, pengukuran selesai. Setelah pengukuran selesai, data dapat dicetak dengan mengklik icon print atau melalui file pada komputer. Yang ketujuh, pemeliharaan. Setelah pengukuran selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membersihkan burner selama 10 menit. Matikan api dan lampu burner. Matikan program pada komputer main unit AAS, kemudian kompresor. Bagian-bagian AAS. Yang pertama, sumber cahaya yang digunakan dalam AAS adalah lampu kathode berongga atau lampu discharge electrodes atau IDLs. Yang kedua, sistem nebulisasi. Cairan sampel diubah menjadi aerosol menggunakan air raksa atau gas lainnya agar dapat masuk ke dalam plasma. Dapat dilihat bagian-bagian yang ada di dalam AAS di gambar di sebelah kanan. Bagian yang ketiga, spray chamber. Spray chamber adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur aliran sampel dan gas argon ke dalam plasma. Yang keempat, monokromator. Monokromator digunakan untuk memisahkan sinar yang dipancarkan oleh atom-atom yang terdisintegrasi dalam plasma menjadi panjang gelombang tertentu. Yang kelima, detektor. Detektor digunakan untuk mengukur intensitas sinar yang terkait dengan karakteristik panjang gelombang tertentu dari unsur-unsur logam. Dan terakhir, data analisis. Hasil data dari spektrometri dapat diterjemahkan menjadi konsentrasi unsur logam dengan menggunakan calibration curve atau teknologi seperti ICP, MS, Inductivity Coupled Plasma Mass Spectrometry. Selanjutnya, kalibrasi dan perawatan. Berikut langkah-langkah kalibrasi AAS. Yang pertama, persiapkan larutan standar. Kedua, titrasi larutan standar. Ketiga, menentukan koefisien absorpsi. Yang keempat, membuat kurva kalibrasi. Kelima, validasi kalibrasi dan perawatannya. Yang pertama, sumber arus, kondisi ruangan, penyamaan, pengecekan komponen, pembersihan, pemeliharaan lampu, calibration, maintenance log. Selanjutnya, alat yang kedua, ICP. Pengertiannya itu Inductivity Coupled Plasma atau ICP adalah teknologi analisis yang digunakan untuk mendeteksi dan mengasurasi kandungan unsur logam dalam sampel. Prinsip ICP menggunakan plasma yang dinamis untuk memecahkan atom dan ion unsur tersebut, yang kemudian memancarkan sinar elektromagnetik dengan karakteristik wavelength tertentu yang dapat diterjemahkan ke konsentrasi unsur dalam sampel. Cara penggunaan ICP. Yang pertama, preparasi sampel. Sampel harus direncanakan dan dilakukan prosedur preparasi spesifik jika diperlukan, misalnya penyebaran, penghancuran, penyaringan, atau penambahan adiktif. Yang kedua, nebulisasi. Air raksa atau gas lainnya digunakan untuk mencairkan sampel ke dalam plasma. Yang ketiga, plasma mixing. Gas argon dialirkan ke dalam torch plasma mixing versi gas.
kalibrasi rutin. Keempat, pemeliharaan lampu. Dan terakhir, pelatihan dan pengetahuan. Sebelum dapat saya sampaikan,